Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema agama yang bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 24 Juli 2023 dengan judul Mereka Menyatakan Sukacita Tuhan dalam Hidup Mereka. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, tidak henti-hentinya kami terus memanggil nama-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan sorga. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Nehemia 8 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Mari kita ikuti penjelasannya. Tuhan dalam pemeliharaannya telah menghendaki bahwa tidak seorang pun dapat memperoleh kebahagiaan dengan hidup hanya untuk dirinya sendiri. Sukacita Tuhan kita adalah bekerja keras dan menahan rasa malu demi orang lain, agar mereka mendapat manfaat karenanya. Kita mampu bahagia dalam mengikuti teladannya dan hidup untuk memberkati sesama kita. Kita diundang oleh Tuhan kita untuk memikul kuknya dan memikul bebannya. Dengan melakukan ini, kita mungkin bahagia. Dalam memikul kuk yang dipaksakan sendiri dan memikul beban kita sendiri, kita tidak menemukan kelegaan. Tetapi dalam memikul kuk Kristus, ada ketenangan bagi jiwa. Mereka yang ingin melakukan pekerjaan besar untuk guru dapat menemukannya dimanapun mereka berada. Dalam berbuat baik dan dalam melupakan diri sendiri dan mengorbankan diri, mengingat orang lain dan membawa sinar matahari kemanapun mereka pergi. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 224. Seluruh sorga menunggu saluran-saluran yang dapat mencurahkan cairan kudus untuk menjadi kesukaan dan berkat bagi umat manusia. Kristus telah mengadakan setiap persediaan agar jemaatnya akan menjadi tubuh yang berubah, diterangi dengan terang dunia, memiliki kemuliaan Immanuel. Tujuannya ialah agar setiap umat Tuhan akan dikelilingi dengan suatu suasana rohani dari terang dan sejahtera. Ia ingin agar kita menyatakan kesukaannya sendiri dalam kehidupan kita. Pengaruh roh itu akan ditunjukkan oleh kasih sorga yang mengalir keluar. Kesempurnaan ilahi akan mengalir melalui manusia yang menyerahkan diri untuk disampaikan kepada orang lain. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Disalin dari buku Seri Membina jilid 5, halaman 321. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga,
Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini menyatakan sukacita Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus. Kita diundang oleh Tuhan kita untuk memikul kuknya dan memikul bebannya. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker dan semua yang bekerja dan melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu, hamba berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond, yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya. Kiranya Tuhan Engkau berkati hamba-Mu ini. Berikan dia kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya, bersama-sama dengan seluruh para tim medis dan juga seluruh karyawan, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang ada di Palangkaraya. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Biarlah mereka mendidik anak-anak untuk memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga agar mereka bersukacita melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami juga menyerahkan para pendengar yang setia, yang berulang tahun dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya, bersandar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.